Halo guys, kembali lagi bersama aku Siti. Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone to Tomoni. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Mochizuki Toya. Dia tidak sengaja terbunuh karena kesalahan dewa. Maksudnya belum waktunya meninggal tapi dia udah meninggal duluan. Sebagai permintaan maaf, dewa mengizinkannya untuk dilahirkan kembali ke dunia fantasi dan memberinya satu keinginan yang dia inginkan. Ya, Toya hanya memilih untuk menyimpan smartphone-nya di dunia berikutnya. Sebelum kita ke alur cerita animenya, saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pemuda. Dia bernama Mochizuki Toya dan kakek tua ini adalah dewa. Dia sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Karena kesalahannya Toya meninggal. Sebagai tanda permintaan maaf, di sini dewa mengatakan kalau Toya akan hidup kembali. Tapi dia tak bisa menghidupkannya di dunia sebelumnya dia berada. Tapi dia akan menghidupkan Toya di dunia lain. Toya tidak mempermasalahkannya. Dia juga sangat bersyukur. Di sini dewa bertanya apa yang diinginkan Toya. Toya hanya menjawab kalau dia ingin menggunakan smartphone-nya di dunia lain. Dan dewa ini menyetujuinya. Untuk mengisi baterainya, dia bisa menggunakan sihir. Dan saat terbangun, Toya sudah berada di dunia lain. Dan dia juga menerima telepon dari dewa. Dewa mengatakan kalau dia telah mengubah peta dan navigasi sesuai dengan dunia lain ini. Dan di sini Toya akan berjalan mengikuti maps di HP-nya. Tapi sedihnya dia juga tak mempunyai uang untuk dia gunakan. Tapi di jalan dia bertemu dengan seseorang yang menyukai seragam yang dipakai Toya. Dia ingin Toya menjual seragamnya kepadanya. Toya juga menumpang kereta itu untuk sampai di kota. Dan di sini Toya mendapatkan beberapa keping emas untuk seragamnya. Dia juga akan menyewa penginapan untuk dia tinggali. Tapi di perjalanan, dia melihat dua orang gadis diperlakukan tidak adil oleh dua orang pria. Toya tak bermaksud ikut campur, tapi di sini dia membantu kedua gadis ini. Sebelumnya ternyata Toya ini telah diberikan dewa kekuatan pada kemampuan dasar dan yang lainnya. Dan sekarang dia tidak akan mati kecuali ada hal gila yang terjadi. Dan dia pun berhasil mengalahkan kedua pria ini. Kedua gadis ini bernama Elsa dan Linze. Toya juga mengatakan kalau saat ini dia mau mencari penginapan bulan perak. Dan ternyata dua gadis ini juga menginap di sana. Dan Toya berhasil sampai ke penginapan berkat Elsa dan Linze. Di sini mereka mengobrol. Ya, Toya juga anak baru kan di kota ini. Dia juga ingin ikut Elsa dan Linze ke kuil besok. Dia pikir dia juga harus mencari pekerjaan. Dan mereka pun setuju untuk pergi bersama. Dan di sini mereka melihat ke papan mading. Dan mereka telah menentukan target mereka. Tapi karena Toya tak bisa membaca tulisannya, jadi dia pun ikut dengan Elsa dan Linze. Mereka akan mengalahkan monster dan 5 serigala bertanduk dan upahnya 18 tembaga. Sekarang mereka juga telah mendapatkan kartu guide. Dan sekarang waktunya mereka akan melakukan misi mereka. Toya juga sangat terpukau dengan sihir milik Elsa. Setelah menerima bayaran, di sini Toya mempunyai permintaan. Dia ingin Elsa dan Linze mengajarkannya cara membaca dan menulis. Dan dia juga ingin Elsa mengajarinya sihir. Tapi mereka tidak yakin, karena mempelajari sihir harus ada bakat alami sejak lahir. Tapi di sini Toya yakin kalau dia bisa menggunakan sihir itu. Ya, tentu saja itu berkat sang dewa. Dan di sini Toya mulai mempelajari satu persatu sihir lewat batu sihir ini. Dan dia berhasil. Tentu saja itu membuat Elsa dan Linze kaget. Karena tidak semua orang bisa mempelajari semua elemen. Dan di sini Toya juga bisa menggunakan get, yaitu sihir yang bisa membuatnya pergi ke suatu tempat dengan mudah. Tapi ke tempat yang sudah dijelajahi sebelumnya. Setelah mempelajari semua elemen, di sini Toya juga membantu seorang pemilik kafe untuk menambahkan menu baru di kafenya. Dan di sini Toya memiliki ide, yaitu ice cream. Dia menggunakan handphonenya untuk melihat resep-resepnya. Dia juga menggunakan sihir. Dan setelah jadi rasanya benar-benar sangat enak. Ini adalah bentuk balas budinya kepada mereka.
Setelah meninggal karena kesalahan dewa, di sini Toya memulai hidup barunya di dunia fantasi, sihir, dan binatang. Tapi itu tak jadi masalah, karena dewa memberinya kekuatan dan smartphone yang sangat berfungsi ini. Di sini mereka akan mengirim surat ke ibu kota, dibandingkan harus mengalahkan Mega Slime. Dan mereka juga akan mencari penginapan ke ibu kota. Tapi di sini Toya dan kedua temannya melihat seorang gadis yang sedang dikepung oleh beberapa pria. Tapi karena kelaparan, gadis ini menjadi lemah dan tidak bisa melawan. Tapi Toya dan kedua temannya ini tidak tinggal diam. Mereka membantu gadis ini untuk mengalahkan para gerombolan ini, dan mereka pun berhasil. Dan gadis ini bernama Kokone Yue. Dia datang dari Oedo Eisen. Tapi di sini dia kehilangan uang dan sekarang dia kelaparan. Dan sekarang Toya dan kedua temannya mengajak gadis ini untuk makan di restoran yang ada di kota. Kokone juga menceritakan kalau dia berpetualang untuk memperkuat ilmu bela dirinya. Karena hampir satu keturunan keluarganya menghasilkan para pejuang. Dan kebetulan sekali tujuan mereka sama, yaitu pergi ke ibu kota. Dan Linze mengajak Kokone untuk ikut bersama mereka. Dan mereka pun setuju untuk pergi ke kota bersama-sama. Saat di perjalanan, Elsa meminta Toya untuk mempelajari beberapa sihir yang ada di buku ini. Dan sepertinya Toya bisa mengaktifkan beberapa sihir tidak tetap, asalkan dia tahu mantra dan apa efeknya. Dan Toya berhasil mempelajari beberapa sihir. Tapi tidak berapa lama Toya mencium aroma darah, dan mereka kemudian segera melajukan kereta mereka. Dan benar saja, di sana ada sekelompok orang sedang diserang oleh beberapa monster. Toya dan ketiga temannya tidak tinggal diam. Dia kemudian membantu prajurit ini. Berkat sihir dan kekompakan mereka ini, akhirnya mereka bisa mengalahkan monster dan orang jahat yang ada di balik insiden ini. Tapi malangnya akibat kejadian ini, satu orang lansia terkena panah di dadanya. Dan di sini Toya menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan pria ini. Dan akhirnya Toya berhasil menyembuhkan pria ini. Dan ternyata dia adalah pelayan dari Adipati Outlander yang bernama Lim. Dan nona muda ini adalah anak Adipati, yaitu Susie Ornette Outlander. Tapi Toya sama sekali tak tahu dengan semua itu. Ya maklum saja, Toya sangat baru di dunia fantasi ini. Ternyata mereka adalah keluarga kerajaan. Dan di sini Lim meminta Toya dan teman-temannya untuk melindungi mereka sampai ke ibu kota. Setelah sampai ke ibu kota kerajaan, mereka akan membayar Toya dan teman-temannya dengan bayaran yang pantas. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di ibu kota kerajaan North Bifrost Alepis. Dan kedatangan Toya dan teman-temannya juga disambut baik oleh Adipati. Dan Adipati ini bernama Alfred Ernest Outlander. Dan di sini Adipati juga sangat berterima kasih karena Toya telah menyelamatkan putrinya. Dan di sini juga ternyata raja memiliki istri yang sedang sakit. Dia mengalami kebutaan yang tidak bisa melihat apapun. Tapi di sini Adipati mengatakan untuk menyembuhkan istrinya, mereka harus menggunakan sihir tidak tetap. Dan mereka harus menemukan seseorang yang bisa menggunakan mantra itu. Dan di sini Toya berkesempatan untuk menggunakan mantra itu. Dan dia berhasil. Istri Adipati berhasil sembuh dari sakitnya. Tentu saja itu membuat Susie dan Adipati sangat senang. Karena kebaikan Toya ini, dia mendapatkan hadiah dari Adipati, yaitu 40 keping platinum, yang artinya 400 keping emas. Mereka berempat juga mendapatkan 4 medali kerajaan dengan berbagai fungsi. Dan sekarang mereka telah mengirim surat yang artinya misi mereka selesai. Dan di sini juga Kokone memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya bersama Toya dan kawan-kawan. Saat mereka berkeliling di ibu kota, di sini Elsa menceritakan tentang dunia lain ini, yang dimana penduduknya setengah manusia dan setengah binatang. Di sini Toya dan teman-temannya melihat seorang anak kecil yang tersesat. Dan saat ditanya benar, dia terpisah dari kenalannya. Dan dengan smartphone milik Toya, mereka berhasil menemukan kenalan gadis ini. Mereka adalah One-chan dan Arma. Setelah itu mereka berpisah dan berbelanja di kota ini. Dan mereka akan bertemu 2 jam lagi di penginapan.
Setelah selesai, ternyata Toya telat berkumpul karena dia habis membeli sebuah mantel yang bisa meningkatkan pertahanan sihir elemen yang dia kuasai. Saat kembali ke penginapan, di sini Toya menciptakan permainan baru. Ya, mungkin itu dari ide dunia tempat dia tinggal sebelumnya. Ya, benda ini bernama Sogi. Tidak berapa lama, Linze dan Kokone datang. Mereka baru saja membeli beberapa makanan. Mereka juga meminta Toya untuk memberikan makanan ini kepada Adipati. Setelah sampai di kerajaan, ternyata Sushi sangat menyukai roll cake ini. Karena Sushi yang sangat suka, Toya juga berniat memberikan resep roll cake ini kepada koki di kerajaan ini. Dan tentu saja itu membuatnya senang. Dan di sini Adipati dan Toya juga akan melakukan permainan Sogi. Sejenis permainan catur lah ya kata kita di sini. Sampai hari semakin malam pun Adipati tidak ingin menyerah. Dia selalu kalah dari Toya. Dan tentu saja itu membuatnya kelelahan. Keesokan harinya mereka pergi ke kantor Guild. Dan mereka akan mencari misi yang cocok untuk mereka. Di sini Toya ingin mengalahkan Mega Slime. Tetapi ketiga gadis ini sangat tidak setuju. Menurut mereka, monster ini benar-benar sangat lengket. Dan sekarang mereka telah menemukan target dan akan segera menjalankan misi. Dan berkat kerjasama dan sihir yang mereka miliki, mereka berhasil mengalahkan beberapa monster di ibu kota lama ini. Tapi di sini mereka berpikir pasti akan lebih keren jika mereka bisa menemukan harta karun di ibu kota lama ini. Dan di sini Toya menggunakan sihirnya untuk mencari keberadaan harta karun. Dan Toya merasakan kalau ada sesuatu di tumpukan bebatuan itu. Setelah diledakkan, ternyata mereka akan masuk ke dalam labirin ini. Mereka menyusuri sudut per sudut di labirin ini. Dan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Tapi Toya memutuskan untuk mengambil gambarnya. Kemudian mereka menemukan sebuah pintu yang mengarah pada suatu tempat. Dan saat pintu itu dibuka, mereka menemukan sebuah benda yang sangat aneh. Benda itu semacam patung. Dan benda itu juga menyerap cahaya sihir Else. Dan ternyata benda itu hidup. Dan di sini Toya menggunakan gate-nya untuk kabur bersama teman-temannya. Tapi hal tak terduga datang. Monster itu keluar dari sarangnya. Satu persatu dari mereka mencoba mengalahkan monster ini. Dan walaupun dia mati, monster ini tetap bergenerasi lagi. Dan dengan kepintaran Toya dan kerja sama teman-temannya, mereka bisa mengalahkan monster ini. Dan mereka juga akan melaporkan hal ini kepada Adipati. Setelah itu, Adipati juga akan membuat tim ekspedisi resmi untuk menyelidiki hal ini. Di sini, Toya juga akan menunjukkan beberapa foto yang diambil di sana. Dan ini mungkin bisa jadi petunjuk kenapa ibu kota lama dipindahkan. Dan Adipati juga meminta bantuan Toya dan teman-temannya dalam masalah ini. Setelah mengatakan semuanya kepada Adipati, mereka pamit pulang. Dan keesokan harinya, Toya ingin mengunjungi Adipati. Ternyata Adipati akan keluar mengunjungi kakaknya yang keracunan. Dan dia juga berniat mengajak Toya. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Totomoni. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di part 2 selanjutnya ya. Bye bye.